Apa kabar semuanya? Kenalin, namaku Siwi. Kali ini aku akan jelasin tentang virus ke kalian. Kali ini kita mau membahas apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang pengertian virus, ciri-ciri virus, sifat virus, struktur virus, bentuk virus, peranan virus dalam kehidupan, dan cara pencegahan virus. Yuk disimak! Pengertian virus. Apa sih virus itu? Kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya adalah racun. Virus ini sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikro sama dengan 0,001 mm berdasarkan pengertian virus di atas, maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi termasuk melalui sel tubuh manusia. Ciri-ciri virus. Yang pertama, makhluk subrenik, artinya hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Virus berukuran sangat kecil, berkisaran 20-300 nanometer. Ukuran virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil daripada ribosom. Yang kedua, virus hanya dapat berkembang biak pada sel atau jaringan hidup dengan melakukan duplikasi atau replikasi. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel aseluler sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, struktur tubuh virus hanya berupa asam nukleat, DNA atau RNA saja yang dibungkus oleh kapsid atau selubung protein. Virus tidak memiliki protoplasma. Yang kelima, virus dapat dikristalkan layaknya benda mati. Yang keenam, bentuk virus bervariasi, yaitu filamen bulat, batang dengan ujung oval, batang polihedral, dan T. Sifat-sifat virus. Yang pertama, mempunyai sifat sebagai benda mati dan benda hidup atau makhluk hidup metaorganisme, artinya peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Benda mati artinya virus dapat dikristalkan, sedangkan makhluk hidup artinya virus dapat berkembang biak. Yang kedua, tidak dapat dikatakan sebagai sel karena hanya tersusun atau selubung protein dan asam nukleat. Yang ketiga, belum mempunyai membran sel, sitoplasma, dan organel. Bagian yang diperlukan untuk membentuk virus baru berasal dari sitoplasma sel yang diinfeksi. Dan keempat, tidak dapat melakukan metabolismenya sendiri. Yang kelima, hidup sebagai parasit obligat dan hidup di dalam jaringan tubuh organisme lain seperti tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, setiap jenis virus hanya dapat menginfeksi jenis inang tertentu. Hal itu didasarkan pada teori kesucian lock and key, yaitu antara protein luar yang dimiliki virus dengan molekul responster spesifik pada permukaan sel inang. Selanjutnya ada struktur virus. Struktur tubuh virus meliputi yang pertama kepala. Kepala virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Yang kedua ada leher. Yang ketiga ekor. Ekor terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Bentuk virus. Virus berbentuk bulat yaitu seperti virus HIV. Virus berbentuk filamen seperti virus Ebola, virus bentuk polihedral seperti adenovirus, virus bentuk batang seperti virus TMV. Selanjutnya, virus berbentuk T seperti bakteriofag, virus bentuk batang dengan ujung oval seperti rhabdovirus. Peranan virus dalam kehidupan. Peran menguntungkan. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin, terapi gen, pembuatan perangkat elektronik. Peran merugikan. Virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain cacar, campak, influenza, SARS, dan AIDS.
Dan ini adalah cara pencegahan virus. Yang pertama, menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Yang kedua, melakukan vaksinasi secara teratur. Yang ketiga, hindari keluar rumah saat sakit. Yang keempat, lakukan hubungan seksual dengan aman. Yang kelima, jadilah traveler yang cerdas. Yang keenam, hindari kontak atau gigitan serangga. Dan yang ketujuh, menggunakan masker. Kedelapan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ikan asin, ikan sepat. Ikan digoreng bersama ceker. Virus banyak yang menyebar cepat. Mari biasakan memakai masker. Saya Siwidu Kinasi, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.